Udah mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja dan semoga kita semua Indonesia dan Malaysia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Saya tengah bebersih nih teman-teman ya. Mudah-mudahan ya akhir tahun ini saya bisa naik pesawat ke Malaysia. Tidak Malaysia Airlines juga lah, soalnya Malaysia Airlines mahal ya kan. Garuda Indonesia pun mahal ya. Yang murah-murah saja lah. Oke teman-teman, saya sedikit laju buat video reactionnya ya. Oke, next seperti biasa saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan di Malaysia. Oke, yang pertama dari Malaysia dulu, per tanggal 27 September 2020 ya. Case baharunya meningkat 2 kali ganda daripada kemarin ya. 150. Case impor 4, case tepatannya 146. Lagi-lagi case tepatan di sini banyak ya. Ada abang siapa ya yang nge-DM saya. Jadi case yang terbanyak kan di Sabah ya. Itu karena banyak orang dari Semenanjung ya balik ke Sabah untuk pilihan raya. Itu yang menyebabkan case di Sabah itu naik. Oke, untuk case sembuh barunya lebih rendah ya. Oke, jumlah case aktifnya 950 termasuk case ICU 6 dan bantuan alat pernapasan 4 di sini. Kematian baharu 1 ya. Pecah telur lagi ya. Oke, next kita lari ke Indonesia macam mana per tanggal 27 September 2020 ya. Indonesia sedikit menurun tapi ini masih tinggi lah ya. 3.874. Total yang terkonfirmasi 275.213. Yang sembuh alhamdulillah banyak juga 3.611. Total yang sembuh 200.014. Oke, meninggal ini menurun ya, menurun dari sebelumnya, tapi cukup tinggi loh, 78 ya. Biasanya angka di bawah 40 ya, di bawah 50. Ini termasuk tinggi. Total yang meninggal dah mencecah 10.386. Oke, cukup sekian info dari saya tidak akan cakap lebih-lebih ya. Oh ya, korang semua pernah dengar tak berita akhir-akhir ini ya? Jadi ada tim riset dari ITB. ITB itu Institut Teknologi Bandung ya. Sebuah university famous di Indonesia. Ungkap ada potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Ini berita tengah hits dan tengah hot-hotnya di Indonesia. Dan sudah keluar di berbagai media Indonesia ya. Tapi ini semua kan prediksi, hanya prediksi manusia. Balik lagi, yang menentukan itu yang di atas. Kita terus banyak-banyak berdoa ya. Saya ini banyak-banyak berdoa. Semoga yang diprediksi oleh tim riset ITB ini itu tidak terjadi. Amin ya robbal alamin. Korang doakan untuk negara Indonesia ya, yang tengah menghadapi situasi pandemik yang begitu berlarut-larut tidak habis-habis. Kalau misalkan terjadi macam ini kan, tsunami itu kan, aduh tambah repot lagi. Kasihan Bapak Jokowi ya, sudah banyak tanggungannya ya. Dan ada yang terbaru lagi ya, ada sebuah kafe di Bekasi tidak mengikuti protokol kesehatan ya. Pengunjungnya itu asik berjoget-joget, berdesak-desaan, tidak social distancing ya. Bahkan kafe tersebut disegel ya. Terbaik ya. Oke, saya akan kasih tunjuk ya videonya. Ini sedikit laju videonya. Oke, ini dia. Nah, orang tengok sendiri ya, tidak social distancing. Lepas tuh lelaki perempuan bersama-sama berjoget-joget. Ada perempuan yang pakai tudung ya, sama lelaki berjoget bersama ya. Masya Allah, padahal tengah pandemi ya, tapi macam tidak ada apa-apa. Aduh, pusing, kasihan Bapak Jokowi ya, banyak pikirannya ya. Coba itu manusia-manusia itu ya, suruh jadi presiden sehari saja.
pasti mereka bunuh diri, stres ya. Dan ada satu lagi, ada 2 video ya. Ini saya kebetulan update tentang berita-berita di Indonesia ya. Selalu tengok-tengok apa yang terbaru. Oke, satu video di Garut, Jawa Barat ya. Jadi di Garut, Jawa Barat itu ada tradisi di sana. Jadi mengadukan kambing. Jadi diberantemkan kambing tuh ya. Itu berkerumun tuh masyarakat ya. Memang tradisi sana ya. Tapi dalam Islam itu tidak boleh lah ya. Nanti mengadukan kambing di dunia, nanti dia diadukan di akhirat, ya kan? Manusia sama manusia nanti diadukan di sana. Oke, sekarang kasih tunjuk beritanya ya. Ini dia. Acara ketangkasan domba dibubarkan petugas karena telah melanggar protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan warga. Sebelumnya kegiatan ini diberikan izin dengan pembatasan warga yang ikut serta tidak melibatkan dari luar wilayah. Tindakan pembubaran dilakukan untuk menyebar atau mencegah terjadinya potensi penyebaran COVID-19. Panitia lomba menyatakan kegiatan ini digelar untuk melestarikan tradisi. Nah, orang tengok sendiri ya, di situ ramai sekali maci-maci ya, paci-paci berkerumun, pakai mask ya, tapi tidak social distancing. Buat apa? Tidak ada gunanya. Oke, kebanyakan kan orang Indonesia pakai masknya yang 1 lapis ini kan. Saya dulu mulanya pakai mask yang tipis ini. Tapi semenjak dilarang sama pemerintah Indonesia ya, tidak boleh. Karena ini menyaring bakteri atau virus hanya 0,05% ya. Kalau ini lebih bagus, nah ini bagus. Kalau ini menyerap virusnya itu 50% sampai 70%. Nah ini. Kalau yang batik ini 50%, ini lebih tebal lagi ya. Ini 2 lapis ya. Yang bagus mah yang ini 3 lapis. Kalau ini tidak ada gunanya ini. Pakai ini pun tidak ada gunanya. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia pakai ini. Karena kenapa? Karena ini tipis ya. Jadi bernapas pun selesa. Tapi sekarang dilarang di Indonesia. Tidak boleh ya. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia ya. Bagi sebuah video, tajuk dia adalah Angkasawan Negara. Oh, saya tahu angkasawan itu astronot kalau bahasa Indonesianya. Kenapa saya tahu? Karena saya tengok Ipin Upin. Bahkan rating Ipin Upin selalu masuk 20 besar di Indonesia, bersaing dengan ya acara-acara televisi di Indonesia. Bahkan acara Ipin Upin ya, kartun Ipin Upin itu sering diputar-putar ya berkali-kali ya. Tapi anak-anak di sini tidak bosan-bosan. Memang Ipin Upin ini tidak bikin bosan walaupun sering diputar-putar ya. Entah kenapa ya. Oke, kita lari ke ini ya, ke angkasawan negara ini ya. Kalau di Indonesia itu astronot ya. Angkasawan Malaysia, kebetulan saya sebelum ini jauh sebelum berapa tahun lalu itu udah tahu ya. Ada angkasawan pertama di Asia Tenggara, namanya kalau tak silap siapa? Seh gitulah ya. Itu angkasawan pertama di Asia Tenggara. Indonesia sebelumnya udah ada yang mau berangkat seorang wanita, tapi gagal ya. Jadi itunya meletup. Akhirnya perwakilan pertama di Asia Tenggara itu dari Malaysia, dan nextnya perempuannya itu kalau tak silap itu dari Thailand. Oke, kita akan tengok seperti apa video ini. Jom. Sudah belajar 1, 2, 3, play. Detik bersejarah semakin menjadi kenyataan setibanya delegasi Malaysia dari Moskow yang terdiri daripada keluarga kedua-dua angkasawan. Sebagai ibu, oh ini ibunya. Doakanlah selamat dia pergi ya, selamat dia balik ya. Itu ajalah doa. Pasti bangga sekali ya seorang ibunya ya. Itu yang diminta, kuatkanlah semangat, ingat pada Tuhan ya, dan be confident about everything. Thank you. Apa harapan dari mana kita nak melihat dia selepas ini? Oh ini ayahnya bukan? Harap dia balik dengan sehatnya. Tak boleh cakap. Mudah-mudahan ya, kita berdoa semuanya sekali, seluruh Malaysia dah buatkan sembahyang hajat sama-sama kan, insya-Allah seluruh Malaysia ya, doa sama-sama. Terima kasih.
kami sempat melihat bas, iaitu kenderaan rasmi yang membawa angkasawan dikawal ketat masuk ke tapak pelancaran. Walaupun Datuk Sheikh Muzaffar dipilih oleh jawatan kuasa pemilihan angkasawan agensi angkasa Rusia, Roscosmos, sebagai angkasawan pertama Malaysia, Major Dr. Faiz Khalid tetap diiktiraf. Pasti orang tua dari si Syekh ini ya berbangga sekali ya, anaknya jadi angkasawan ya, bahkan perwakilan di ASEAN, Association of South Asian Nation, tak silap artinya itu ya, dan kebanggaan buat Malaysia ya. Kalau Syekh ini pertama kali ya, pertama satu-satunya, mungkin dia yang paling berbangga di situ ya, karena hanya dia yang jadi angkasawan men ya. Berarti orang jadi angkasawan itu bukan orang kaleng-kaleng ya. Dia pasti bijak ya. Bukan orang-orang biasa yang dipilih. Pasti orang-orang yang bijak. Pasti punya IQ-nya itu begitu bagus ya. Makanya dipilih. Kalau orang-orang biasa tidak mungkin bisa jadi angkasawan ya. Pasti bijak, sangat pandai, pinter bahasa Indonesianya. Oke, kita play lagi 1, 3, play. Tetap diiktiraf sebagai angkasawan. Ini kerana pilihan terakhir adalah hanya satu prosedur dan apa yang lebih penting adalah tanggungjawab untuk merealisasikan misi negara. Membanggakan negara juga tentunya. Apabila semua kru telah bersedia, mereka dibawa keluar untuk diperkenalkan kepada melihat peristiwa bersejarah ini dari kawasan sejauh 3 km dari tapak pelancaran. 3 km jauhnya men. Asap yang keluar dari roket ini adalah kesan daripada nitrogen cecair digunakan untuk menyejukkan enjin yang telah diisi dengan bahan api sebelum pelancaran. Roket ini yang dianggap jenis kapal angkasa paling bendera canggih. Malaysia, Jap. Di sini bendera Malaysia 1, Amerika 1 ya. Dan itu Jerman kalau tak silap ya. Ya. Jerman. Yang satunya lagi nih, yang dari mana nih? Bendera Malaysia berkibar. Patut bangga kalian ya korang ya. Aduh, patut berbangga ya. Oke, kita play lagi 1, 3, play. Boleh memuatkan seramai 3 penumpang dan mempunyai bekalan oksigen dan makanan yang mampu bertahan selama 30 hari. Hanya 3. Di pelantar pelancar adalah saat terakhir angkasawan negara berjalan membawa bersama mesin pendingin suhu kerana baju yang dipakai mereka tebal dan panas. Ini pasti disorot di seluruh dunia ini. Berbagai media hadir sini pasti. Karena ini momen-momen sejarah loh. Patut berbangga sih orang semua. Foto dulu. Tuh yang saya itu, nah ini nih paling atas kan. Itu yang tengah itu perempuan kalau tak silap ya. Ini udah lama ini, memang udah lama. Liatin dari itunya juga masih lawas banget alat. Beginilah suasana dalam roket Soyuz di mana mereka terpaksa menunggu hingga 2 jam setengah ini perempuan sebelum ya? pelancaran. Ruang dalaman kapsul ini berkeluasan kira-kira 9 meter padu yang cukup untuk memuatkan 3 angkasawan ini. Nah ini nih sen ini. Segala persiapan terakhir, terutama sekali peralatan avionik, akan diperiksa sepenuhnya bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. In conjunction with their counterparts, and that provides an overview of their busy 6 months. NASA. Detik-detik ini, detik-detik mau ini nih. Commander Peggy Whitson, Soyuz Commander and Muzaffar Shakur,
go through the final minutes of their. Wow, ini gila. Oh. Wih, terbang. Naik ke atas. Nanti sampai atas kalau tak silap dia berpisah ya itu ya. Sebagian itu jatuh ke bawah kalau tak silap.